Salam sejahtera, jumpa lagi dalam kuliah sejarah gereja dunia. Kali ini kita mencoba melihat sepintas sejarah gereja Katolik dari Revolusi Prancis sampai dengan Konsili Vatikan kedua. Mari pertama-tama kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dalam pembicaraan kita pada saat ini. Semoga apa yang kita dalami bersama sungguh meneguhkan dan menguatkan iman kita akan Allah Tritunggal, dan kita yakin bahwa gereja yang hidup, tumbuh, dan berkembang di mana kita sebagai anggotanya adalah gereja Kristus yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja dari Revolusi Prancis sampai dengan Konsili Vatikan kedua. Gereja lahir, tumbuh, dan berkembang dalam tata dunia. Maka sedikit banyak gereja juga turut terpengaruh, turut berdampak ketika terjadi peristiwa-peristiwa di dunia. Terutama sejarah gereja kita mulai dari peristiwa-peristiwa dalam sejarah dunia Eropa, karena boleh dikatakan pusat kekristenan ada di sana, sehingga pergolakan bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang ada di sana itu turut memberi warna dalam perjalanan hidup gereja. Tidak jarang para pemimpin gereja juga terlibat dalam percaturan politik, tetapi juga seringkali ada pertikaian antara ketidakcocokan, bahkan sampai pada tingkat permusuhan antara pemimpin-pemimpin gereja, antara paus dan para uskup dengan para penguasa sipil dalam kerajaan atau di negara-negara. Oke, kali ini kita melihat gereja dari Revolusi Prancis sampai dengan Konsili Vatikan kedua. Titik tolak dari munculnya Revolusi Prancis adalah masalah politik dan sosial yang sangat besar yang memprihatinkan dalam kalangan masyarakat Prancis. Kalau teman-teman berasal dari SMA-nya itu di jurusan IPS, mungkin di pelajaran sejarah pernah mempelajari ini ya. Revolusi Prancis boleh dikatakan tonggak sejarah menuju modernisasi itu ada di sini, di Revolusi Prancis. Munculnya perjuangan untuk menciptakan masyarakat Prancis yang sejahtera terungkap dalam semboyan Liberté, Égalité, Fraternité. Tiga semboyan dari Revolusi Prancis, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Tiga semboyan ini muncul sebagai akibat dari permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kebanyakan dari masyarakat Prancis terhadap situasi dalam negaranya, baik antara bangsawan dengan rakyat jelata, bangsawan dan juga dalam hal ini termasuk juga kelompok besar itu ada kaum biarawan dengan masyarakat kebanyakan yang kurang mendapat porsi dalam pembangunan masyarakat di Prancis. Cita-cita revolusi ini sungguh sangat mulia pada awalnya, ya, tetapi kemudian berubah pada saat berkuasanya para tokoh yang ekstremis. Wajah kehidupan masyarakat Prancis kemudian berubah total. Artinya cita-cita yang mulia memperjuangkan kemerdekaan, kemudian persamaan derajat dan persaudaraan antara satu dengan yang lain itu dalam perjalanan kemudian mulai samar, mulai kabur. Apakah ini tercapai atau tidak, gitu ya. Masyarakat terbagi dalam tiga golongan, masyarakat Prancis maksudnya, itu terbagi dalam tiga golongan, boleh dikatakan tiga kelompok besar gitu lah ya. Walaupun memang jumlahnya tidak sebanding satu sama lain, tetapi masing-masing kelompok punya peran tersendiri dalam struktur masyarakat Prancis. Golongan pertama itu adalah kaum bangsawan, itu keturunan dari ya boleh dikatakan berdarah biru kalau dalam tradisi di Nusantara, ya, mereka yang
punya wewenang, punya kuasa besar terhadap jalannya pemerintahan. Lalu kelompok yang kedua itu adalah kelompok biarawan, kaum biarawan. Lalu yang ketiga adalah rakyat jelata. Kaum bangsawan sebagai kelompok kelas atas memiliki hak istimewa. Misalnya, menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam masyarakat juga termasuk di dalam gereja. Dan kalau mereka melakukan pelanggaran, kalau mereka bersalah, mereka tidak diadili oleh pengadilan negara, ya. Tetapi ya semacam secara kekeluargaan diurus oleh pemimpin-pemimpinnya karena mereka menduduki kelas yang tinggi dalam masyarakat Prancis, ya. Itu kelompok yang pertama. Itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh kelompok kelas atas itu. Kemudian kelompok kelas atas ini, walaupun mereka mendapat fasilitas, ya, kehidupan mereka lebih layak, perekonomian mereka lebih mapan, tapi justru mereka bebas pajak, mereka tidak membayar pajak. Sementara rakyat jelata, rakyat biasa itu dituntut untuk membayar pajak yang tinggi, ya. Maka para petani harus berupaya keras untuk memberikan sebagian hasil perkebunannya, hasil panennya kepada para bangsawan. Para biarawan yang juga merupakan salah satu kelas tertinggi pada waktu itu tidak dapat berbuat banyak karena ternyata mereka lebih banyak sibuk dengan urusan dalam komunitas kebiaraannya eh, tanpa mempedulikan situasi umum yang berlaku dalam masyarakat. Ya, sebagai kaum biarawan, umumnya simpati masyarakat tertuju kepada mereka. Jadi masyarakat berharap, para biarawan, para imam, para uskup ini pasti dong membela kita yang kecil, yang lemah gitu ya. Sebagaimana Yesus yang dulu membela rakyat tertindas dalam karya pelayanannya itu tertuju kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang terlantar. Dan mereka sangat berharap kaum biarawan sebagai tokoh utama dalam kehidupan rohani, gitu ya, mereka diharapkan bisa mengambil peran itu. Tetapi ternyata juga dalam perjalanan itu tidak terjadi. Maka kemudian munculnya rasa antipati dari rakyat kepada gereja. Dalam hal ini kepada para pemimpin gereja, kaum biarawan yang semula diharapkan untuk berada di pihak mereka, berada di pihak kaum kebanyakan rakyat jelata, ternyata itu tidak terjadi. Penderitaan rakyat kemudian semakin diperparah dengan peristiwa gagal panen dan harga barang melonjak naik. Jadi serba susah ini hasil panen gagal, tetapi harga barang di pasar terus naik sehingga kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan. Pada tahun 1787, Raja mengundang ketiga golongan untuk membicarakan bersama penanggulangan situasi yang terjadi. Ya, artinya mulai ada titik terang ini karena Raja mau terlibat, mau turun tangan untuk mencari jalan tengah dari ketiga kelompok yang selama ini kurang lebih agak kurang harmonis perjalanan hidup bersamanya. Namun pertemuan itu kurang berjalan dengan baik karena kelompok pertama dan kedua, yaitu bangsawan dan kaum biarawan itu lebih mempertahankan hak-haknya. Ya, wajar sih menurut saya. Orang yang selama ini hidup nyaman, hidup enak, tak perlu capek-capek, tetapi menikmati pembangunan, menikmati pajak dari rakyat, lalu tiba-tiba harus disuruh membayar pajak juga, penghasilan mereka terbatas, ya enggak mau dong, gitu ya. Itu kesan umumnya, kesan logisnya. Maka ketika raja menghendaki untuk membicarakan bersama antara ketiga golongan ini, yaitu bangsawan, biarawan, dan rakyat jelata, itu tidak bisa berjalan baik karena dua kelompok pertama ingin mempertahankan hak
hak istimewanya. Golongan ketiga kemudian membentuk ensemble nasional, lalu mengundang kedua golongan lain untuk menghadiri rapat mereka. Jadi prakarsa untuk membentuk persekutuan itu justru datang dari kelompok yang ketiga, rakyat jelata itu, ya. Lalu mereka mempersiapkan segala sesuatunya hanya mengundang dari dua kelompok yang lain, yaitu bangsawan dan biarawan, untuk hadir dalam pertemuan mereka. Tanggal 20 Juni 1787 rapat dimulai. Golongan ketiga mengancam rapat tidak akan berhenti sebelum dihasilkan suatu konstitusi kepada Prancis. Karena itu, sidang itu dinamakan konstituante. Konstituante agak sama dengan hukum dasar yang pernah berlaku dalam negara Indonesia ketika awal-awal terbentuknya kemerdekaan. Tanggal 27 Juni, Raja memberi perintah agar golongan atas, dalam hal ini bangsawan dan biarawan, harus hidup berdampingan secara damai dengan kelompok yang ketiga, dengan rakyat jelata, rakyat biasa, ya. Perintah ini akhirnya kemudian menghapuskan perbedaan golongan dalam masyarakat. Jadi berdasarkan keputusan ini kemudian didengarkan oleh Raja Prancis, lalu kemudian Raja Prancis memberikan perintah untuk menyamakan kedudukan, gitu ya, menghapuskan perbedaan antara golongan dalam masyarakat Prancis. Konstituante itu memberikan banyak perubahan yang hasil pertemuan tadi itu, ya, pertemuan yang digagas oleh kelompok ketiga rakyat jelata, lalu kemudian menghadirkan mengundang untuk menghadirkan kelompok pertama dan kedua, bangsawan dan biarawan. Ini beberapa hasil yang dicapai dari konstituante, ya. Yang pertama, kedua golongan menghapus keistimewaan mereka. Jadi hak istimewa boleh menduduki jabatan penting dalam kerajaan, dalam negara, kemudian bebas pajak, gitu. Itu kemudian dihapuskan. Mereka harus hidup setara, punya hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Maka mereka harus membayar pajak kepada negara. Kemudian yang kedua, pembaharuan gereja harus didasarkan pada sistem kebebasan dan persamaan. Jadi pemimpin gereja itu, pemimpin-pemimpin dalam gereja, uskup, para imam, kepala paroki misalnya, pastor-pastor paroki, itu memang diangkat, dipilih berdasarkan kecakapannya, bukan berdasarkan kedekatan atau karena masih ada hubungan keluarga dan seterusnya. Lalu yang ketiga, melarang pengambil alihan seluruh milik gereja. Lalu berikut, milik gereja adalah milik negara dan negara akan menanggung kehidupan biarawan. Lalu yang kelima, gereja harus menjadi satu lembaga negara. Lalu dengan keputusan ini membawa konsekuensi bahwa para biarawan harus bersumpah agar memelihara konstitusi dengan segala ketentuannya, ya. Maka muncul dalam kerajaan Prancis itu ada dua golongan biarawan, ya, golongan imam, ya. Ada imam konstitusional dan imam inkonstitusional. Sederhananya, imam konstitusional itu imam yang diangkat, dipilih, ditabiskan, tetapi kemudian ikut bersumpah untuk menjadi bagian dari lembaga negara Prancis, ya. Sedangkan imam konstitusional itu imam yang setia pada uskup, pada kepausan, tetapi kemudian agak kurang begitu dekat, kurang begitu harmonis dengan pemerintahan sipil Prancis. Setelah Raja Louis ke-16 dibunuh oleh rakyat yang memberontak, Kekaisaran Prancis kemudian berubah menjadi republik yang dipegang oleh suatu badan eksekutif. Gereja sangat tidak diuntungkan dalam hal ini. Pengejaran dan pembunuhan terhadap para imam yang tidak tunduk pada
peraturan sangat luas. Yang tadi itu. Jadi ada imam konstitusional dan imam inkonstitusional. Biarawan konstitusional itu setia pada Raja Inggris, pada Raja Prancis. Mereka itu yang kurang lebih dilindungi oleh negara. Sementara imam konstitusional itu dianggap sebagai pembangkang terhadap kerajaan. Maka ini peristiwa ini kemudian berkelanjutan. Jadi ketika kerajaan berubah menjadi republik, kekaisaran itu berubah menjadi republik yang dipimpin oleh badan eksekutif, posisi gereja masih tidak diuntungkan. Pengejaran dan pembunuhan terhadap para imam yang tidak tunduk pada peraturan sangat luas. Banyak gereja kemudian dinajiskan dan ditutup. Bagi orang yang melindungi atau memberi tumpangan kepada para imam, juga mendapat perlakuan yang sama. Tradisi Kristen tidak berlaku, kurang dihiraukan, kemudian perceraian dilakukan tanpa banyak pertimbangan. Situasi berubah ketika munculnya Napoleon. Ia kemudian menghentikan pengejaran dan pembantaian terhadap para imam dan mengadakan kesepakatan dengan Tahta Suci. Dari ke-17 pasal yang ditetapkan, ini yang buah dari kesepakatan dari Napoleon dengan kepausan, ya, dengan Tahta Suci. Yang pertama, agama Katolik adalah agama dari sebagian besar masyarakat Prancis. Lalu yang kedua, upacara keagamaan adalah bebas. Jadi haknya gereja untuk menentukan, untuk membuat ritus tata upacara keagamaan tanpa harus mengikuti kehendak dari kerajaan. Konsul pertama adalah mengangkat uskup serta mendapat hak lainnya yang dahulu diberikan oleh Tahta Suci kepada raja-raja Prancis. Kemudian yang keempat, gereja-gereja dapat dipergunakan oleh para uskup, akan tetapi tetap tinggal milik negara. Jadi ya walaupun diberi sedikit kelonggaran gitu ya, mulai dibuka kesempatan untuk gereja lebih leluasa gitu ya melakukan karya pewartaan, tetapi masih tetap dipegang juga ini ya. Gereja-gereja itu boleh dipergunakan oleh para uskup, akan tetapi tetap tinggal sebagai milik negara. Lalu Paus menegaskan agar para imam konstitusional meletakkan jabatan dalam waktu 10 hari, gitu ya. Yang tidak meletakkan jabatan dipecat. Ini konstitusional itu maksudnya Paus yang imam-imam yang bersumpah setia pada negara, pada kerajaan, bukan pada gereja. Itu diminta oleh Paus untuk meletakkan jabatan dalam waktu 10 hari. Yang tidak meletakkan jabatan akan dipecat. Dan hasilnya 46 uskup meletakkan jabatan, sedangkan 36 uskup lainnya menolak. Untuk mengakhiri suasana kegelisahan itu, maka Paus mengeluarkan sebuah bula pada tanggal 29 November 1802 yang membekukan 135 keuskupan di Perancis. 135 keuskupan, bukan kaleng-kaleng ya. 135 keuskupan di Perancis pada tahun 1802 itu dibekukan oleh Paus karena ini sejarah yang kurang bagus, kurang harmonis antara gereja dan pemerintah. Kerajaan Prancis, raja-raja Prancis, pemimpin sipil Prancis itu terlalu banyak mencampuri urusan internal gereja. Selanjutnya dari Paus Pius ke-7 sampai Pius ke-9. Dalam masa kepausan ini ada 5 paus yang berkuasa, yang memimpin gereja, ya, yaitu Paus Pius ke-7, kemudian Paus Leo, Paus Pius ke-8, Paus Gregorius ke-16, dan Paus Pius ke-9.
Tahun 1804, Napoleon melemparkan ke hadapan Paus Pius ke-7 suatu contoh Basilika Santo Petrus sampai remuk sambil berkata, "Beginilah nenek tua, akan saya hancurkan kamu dan kerajaan kamu." Itu kata Napoleon kepada Paus. Ya, ya kedengaran kalau sekarang kurang ajar sekali ya. Pemimpin universal gereja, Paus gitu ya, penerus Santo Petrus diperlakukan begitu oleh uh, Raja Prancis Napoleon gitu ya. Setelah pemahkotaannya menjadi Kaisar Prancis, Napoleon pun meresmikan diri sebagai raja dalam sebuah upacara yang besar di kota Milan karena kerajaan Prancis itu mencakup juga wilayah Italia. Paus kemudian mendapat perlakuan kurang bagus gitu ya. Sehingga ya kemudian semacam diasingkan di sebuah tempat namanya Quirnala. Ya, itu Quirnal itu sebuah istana, sebetulnya istana kerajaan, termasuk juga tempat istirahat Paus pada musim panas. Tempat ini menjadi tempat kediaman Paus, tetapi jadi sekaligus semacam tempat pengasingan gitu. Karena Raja Prancis tidak ingin supaya Sri Paus terlalu banyak mengotak-atik urusan masyarakat. Tuh. Ini kurang lebih wilayah Prancis, kalau meliputi Italia. Napoleon mencemarkan kewibawaan Paus, ya. Saat berkuasa, dalam pemerintahannya, Napoleon tidak sungguh-sungguh menjalankan hidup rohani sebagai orang beriman akan Kristus yang setia pada Allah dan setia kepada wakilnya di dunia, yaitu Paus dan para uskup. Tapi justru Napoleon mencemarkan kewibawaan Paus. Paus Pius ke-7 dan penghidupan kembali Katolik, di situ ada pembaharuan negara gereja, lalu emansipasi Katolik di kepulauan Inggris dan Irlandia. Dalam masyarakat Prancis itu ada, di Inggris itu ada 2 lembaga, jadi ada semacam DPR gitu ya, itu House of Commons, itu semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada kelompok lain, ada dewan lain namanya House of Lords, itu isinya dewan juga, tetapi dewan bangsawan gitu ya. Isinya adalah para tokoh bangsawan. Jadi dalam kehidupan masyarakat Prancis itu ada dua badan ini yang berkuasa atau memberikan banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Konsili Vatikan pertama. Konsili Vatikan pertama dihimpunkan oleh Paus Pius ke-9 melalui Bula Kepausan Aeterni Patris pada 29 Juni 1868. Sidang pertama dari Konsili Vatikan pertama ini diadakan di Basilika Santo Petrus pada 8 Desember 1869 dan dihadiri oleh hampir 800 pimpinan gereja. Tujuan dari konsili ini adalah untuk memperoleh konfirmasi akan sikap yang telah ditetapkan dalam Silabus Errorum tahun 1864 yang mengutuk serangkaian aliran. Nah, itu aliran materialisme, kemudian ada tiga aliran itu ya, yang dikutuk oleh Konsili Vatikan kedua, mengkonfirmasi dari Silabus Errorum. Selain mengutukkan
Itu selain pengutukan itu, tujuan dari konsili ini adalah untuk mendefinisikan kembali doktrin gereja yang kemudian dibicarakan lebih lanjut dalam 3 sidang. Dari diskusi selama 3 sidang ini, muncul persetujuan ada 2 konstitusi yang dihasilkan, yaitu Dei Filus, konstitusi dogmatis mengenai iman Katolik yang berisikan antara lain iman Katolik bahwa Alkitab adalah inspirasi dari Allah melalui Roh Kudus. Lalu dokumen yang kedua, konstitusi yang kedua, yaitu Pastor Aeternus, itu konstitusi dogmatik pertama gereja mengenai Kristus yang menguraikan tentang keutamaan dan infalibilitas. Itu Konsili Vatikan pertama khususnya tentang infalibilitas menuai reaksi negatif. Infalibilitas itu artinya ada ketentuan, boleh dikatakan gitu ya, bahwa Paus itu ketika mengajar, ketika mengambil keputusan penting untuk gereja universal itu tidak dapat sesat. Artinya apa yang diundangkan oleh Paus itu adalah benar dan wajib diikuti oleh seluruh gereja universal. Nah, itu yang akhirnya menuai reaksi negatif. Wajar saya kira karena memang pada masa itu tengah tinggi-tingginya tensi antara kerajaan dan gereja. Lalu dengan infalibilitas dari pimpinan gereja itu menjadi kekhawatiran kepada negara-negara bahwa posisi paus itu menjadi lebih tinggi daripada kaisar, daripada raja. Itu ya. Reaksi negatif yang muncul yaitu yang pertama dari pemerintah Italia. Pemerintahan Italia khawatir terhadap kesuperioran paus atas negara. Dengan hal tersebut, negara bisa disubordinasi di bawah gereja. Oleh karena itu, ketika Prancis menarik pasukan yang menjaga konsili karena harus berperang dengan Prusia, Italia menyerang Roma dan menahan para konsiliaris peserta konsili itu ya. Lalu yang kedua, munculnya kelompok Katoliken atau the All Catholic di Jerman ya, yang menolak rancangan dokumen infalibilitas. Kelompok ini akhirnya kemudian keluar dari Gereja Katolik Roma. Ketiga, Kanselir Jerman Otto von Bismarck mengeluarkan kebijakan Kulturkampf untuk menegakkan negara sekuler dan mengurangi pengaruh politis dan sosial gereja Katolik. Yang keempat, muncul tren menentang klerikalis di berbagai negara yang berdasarkan paham liberal. Akhirnya, dampak langsung dari Konsili Vatikan pertama adalah tenggelamnya negara kepausan di mana Sri Paus dikungkung dalam urusan spiritual saja. Berikut dari Paus Leo ke-13 sampai Benediktus ke-15. Ini ada 3 masa kepausan, yaitu Paus Leo ke-13, Paus Pius ke-10, dan Paus Benediktus ke-15. Pemerintahan Paus Leo ke-13 merupakan salah satu pemerintahan yang terindah dalam sejarah gereja. Artinya setelah pasang surut ya, gelombang sana sini ya, ketika memasuki masa kepausan Paus Leo ke-13 dikatakan salah satu pemerintahan yang terindah dalam sejarah gereja. Setelah kekuasaan jasmani Paus hilang, mulailah naik kekuasaan rohaninya. Paus Leo ke-13 mampu membaca kebutuhan zaman dan mengeluarkan warkat kepausan yang menjanjikan kepercayaan dan pengetahuan gereja dan negara, bahaya sosialisme, kesucian perkawinan, kebebasan dan kewibawaan, hak-hak kerja. Ya. Warkat kepausan ini kemudian muncul dalam sebuah
surat kepausan boleh dikatakan ya, yang kita kenal dengan Rerum Novarum. Kalau sekarang itu sebagai salah satu dokumen, bahkan ini dokumen pertama dari ajaran sosial gereja. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti lebih panjang lebar apa itu Rerum Novarum gitu ya. Ini ajaran sosial gereja di masa modern pertama itu ya, yang dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1891. Paus Pius ke-10 yang mengembalakan umat Allah tahun 1903 sampai 1914 naik dari orang biasa sampai ke takhta Santo Petrus. Semboyan pontifikatnya adalah Restaurare Omnia in Christo, artinya pembaharuan semua di dalam Kristus. Pada permulaan pontifikatnya, beliau telah mengumpulkan para ahli untuk meninjau kembali buku undang-undang gereja dan hasilnya ialah Codex Iuris Canonici atau ini kitab hukum kanonik yang tahun 1917 sebelum yang kita pakai sekarang itu tahun Codex Iuris Canonici tahun 1983. Tetapi sebelumnya itu ada kitab hukum kanonik tahun 1917 ini diprakarsai oleh Paus Pius ke-10. Itu kodeks ini mempunyai 2414 kanon. Pius mengutuk kekeliruan modernisme dalam warkat kepausan, gitu ya. Itu, jadi kurang lebih menggariskan haluan gereja yang benar, gitu ya. Larangan, pantangan, apa yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya dihindari, hukum-hukum gereja itu diatur dalam Codex Iuris Canonici. Pius ke-10 itu meninggal dalam waktu dalam semerbak kesuciannya beberapa waktu setelah Perang Dunia Pertama mengamuk. Paus Benediktus ke-15 kemudian menggantikannya. 8 tahun lamanya, Paus Benediktus ke-15 memerintah gereja. Ia sebenarnya tinggal netral sebelum dan sesudah Italia masuk dalam peperangan. Dalam tahun pertama pengembalaannya, ia menyerukan 3 kali, gitu ya, 8 September, 1 November, dan 24 Desember kepada negara-negara yang saling berperang untuk menyelesaikan masalah dengan perundingan, bukan dengan perang. Ya. Jadi pada masa kepausan pada masa kepausan Benediktus ke-15 itu sedang gencar-gencarnya, sedang gila-gilanya Perang Dunia Pertama. Tanggal 28 Juli 1915, Paus menyampaikan amanatnya kepada dunia bahwa negara-negara harus membebaskan diri dari niat untuk saling menghancurkan. Ini kurang lebih teguran keras terhadap Perang Dunia Pertama. Tanggal 14 Agustus tahun 1917, para nunsius menyampaikan dokumen Paus kepada pemimpin-pemimpin negara yang saling berperang. Dokumen itu kemudian dikenal dengan nama Nota Perdamaian Kepausan tertanggal 1 Agustus 1917. Dalam dokumen itu, Paus antara lain menekankan sekali lagi agar Eropa jangan sampai saling membunuh atau Eropa jangan sampai membunuh dirinya sendiri. Itu amanat dari Paus yang disampaikan melalui para nunsius. Nunsius itu perwakilan kepausan di negara-negara. Berikut dari Paus Pius ke-11 sampai dengan Yohanes ke-23, ini juga ada 3 masa kepausan ya, yakni 3 masa kepausan dari Paus Pius ke-11 sampai Yohanes ke-23.
Daerah misi sangat mendapat kerugian oleh Perang Dunia Pertama. Ratusan imam misionaris Prancis dan Italia dipanggil ke negaranya untuk turut berperang dalam membela negaranya. Artinya karena begitu dahsyatnya perang itu sehingga imam-imam yang sedang bertugas atau boleh katakan menjadi misionaris di wilayah pastoral yang lain itu ditarik pulang untuk wajib militer untuk mengangkat senjata ikut berperang juga ya. Lalu Paus Pius ke-11 lalu membuka daerah untuk mereka itu serta menandaskan bahwa para misionaris harus segera memulai dengan pendidikan untuk imam pribumi. Untuk memberi contoh, ia kemudian menabiskan 6 uskup Tionghoa di Roma untuk menyatakan kepada dunia luar bahwa karya misi itu mempunyai sifat internasional. Beliau lalu memindahkan markas besar propaganda Fidei ke Roma. Setelah itu kemudian masuk ke masa kepausan berikutnya, ini sudah menuju ke tahun 50-an dan tahun 60-an, itu sebagai awal mula dari Konsili Vatikan kedua. Artinya masa-masa sampai pra Konsili Vatikan kedua adalah masa-masa kelam, banyak masa sulit di dalam gereja, ya. Banyak peristiwa gelap yang menyertai perjalanan hidup gereja, tetapi tidak semata-mata dilihat sebagai penghancuran, tetapi juga dilihat sebagai pendewasaan iman gereja. Tapi kita yakin dan percaya karena gereja itu berasal dari Allah, maka walaupun ada sekian banyak tantangan, ada sekian banyak gelombang, tetapi gereja tetap teguh berdiri dalam perjalanan sejarah gereja. Itu ya. Silahkan nanti bisa dicari, dibuka di buku nyanyian itu ada lagu yang Gereja Bagi Bahtera. Itu juga kurang lebih melukiskan perjalanan hidup gereja yang jatuh bangun. Kayaknya dalam kuliah kita dalam sejarah gereja dunia ini, saya memang pertama kali tahun ini mengajar sejarah gereja dunia, maka memang masih agak belepotan soal istilah-istilah gitu ya, menyebutkan ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah khas dalam sejarah gereja. Karena ini kesempatan kita belajar bersama. Tetapi dari membaca peristiwa-peristiwa dari sejarah gereja mula-mula sampai ke menjelang Konsili Vatikan kedua ini sampai tahun 1950-an, 60-an, itu kayaknya yang kita pelajari lebih banyak susahnya, lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya, gitu ya. Tetapi hebatnya dalam peristiwa-peristiwa yang sulit itu, gitu ya, gereja tetap bertahan, gitu ya. Umat gereja di tempat tertentu dianiaya, disiksa, dihukum, bahkan banyak yang dibunuh, tetapi justru darah martir itu menyuburkan gereja. Maka sampai sekarang kita melihat hasilnya, gitu ya. Walaupun permasalahan tetap selalu ada, tetapi gereja tetap teguh berdiri pada iman akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semoga kita yang menjadi anggotanya pada saat ini, pada zaman modern ini, juga mampu setia dalam panggilan kita sebagai anggota gereja, ya, saling melayani satu sama lain, melayani Tuhan dan sesama. Nanti pada pertemuan berikutnya kita baru akan bicara tentang Konsili Vatikan kedua. Itu yang juga menjadi materi terakhir dari masa perkuliahan kita di semester ini. Demikian untuk materi kita kali ini. Semoga kita sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan sedikit demi sedikit belajar untuk memahami gejolak peristiwa-peristiwa dalam sejarah perjalanan hidup gereja yang membentuk gereja sampai tetap kokoh, teguh, dan kuat berdiri sampai segala zaman, sampai segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.